Newcastle drop, Liverpool memastikan posisi dan memantapkan dirinya. Arsenal yang lagi-lagi drop, lagi-lagi kepleset, lagi-lagi kesleo. MU nggak tahu nasibnya kayak gimana. City yang kayaknya sih bakal bangkit. Akan gimana pembahasannya? Ini dia. Ya, back again with me in my channel Dave Revli dan di Liga Mono. Seperti biasa, gue akan membahas review match dari Premier League di pekan 21 atau 22 ya. Tadi malam tuh kayaknya 22 deh kalau gue nggak salah. Seperti biasa langsung aja gue mau mulai dari Newcastle. Karena match pertama disajikan itu Newcastle melawan Bournemouth gitu. Main di St. James Park. Newcastle trennya lagi bagus. Yang katanya menang udah 9 kali berturut-turut di berbagai macam kompetisi, dan tadi malam melawan Bournemouth kemarin malam, maksudnya di malam minggu kemarin, ya dia tidak bisa ya gitu membongkar lini pertahanan atau sisi pertahanan dari Bournemouth itu sendiri gitu, malah dibantai 4-1. Justin Kluivert hat-trick, sama back kirinya Kerkes sih kalau tidak salah, gol dari dia yang dimana membuat win streak dari Newcastle ini terpotong dan disudahi gitu oleh Bournemouth. Padahal kalau misalkan Newcastle kemarin itu bisa berhasil menang di melawan Bournemouth, bisa jadi catatan sejarah ya untuk rekor bagi Eddie Howe. Dia bisa membawa 10 kemenangan beruntun di berbagai macam kompetisi di Newcastle juga, tapi mereka gagal. Tapi posisinya masih bagus, poinnya juga masih bagus, karena dia bisa bersaing di 4 besar bersama Manchester City gitu. Karena Chelsea udah makin tertinggal, belum main juga, jadi nggak gue bahas di video ini. Ya sayang aja sih bagi Newcastle, memang itu mental ya gitu. Kalau misalkan lo bisa mempertahankan win streak lo berturut-turut, mental. Dan kita tahu Alexander Isak yang selama 9 kali bertanding bersama Newcastle selalu membawa atau selalu bisa memecah kebuntuan dari gol yang diciptakan oleh Newcastle, kemarin nggak kelihatan gitu loh. Sorry to say ya, Alexander Isak gue nggak tahu perannya apa, jarang banget dapat bola dan buka ruang juga nggak buka banget. Anthony Gordon pun beberapa kali suka ya miss lah gitu, banyak missnya. Jacob Murphy juga nggak optimal gitu. Jadi ya terutama Guimaraes sama Joelinton banyak banget bikin kesalahan sih. Jadi kesalahan itulah yang bisa dihukum sama Bournemouth ya. Bournemouth ketika melawan Chelsea pun ya tahu sendiri gitu, maksudnya dia memang kalau di awal-awal nih mereka memang klinikal gitu, tapi memasuki pertengahan sama akhir agak menurun datu si Bournemouth tuh, karena di putaran pertama gue melihatnya seperti itu. Kalau menyulitkan tetap menyulitkan gitu, terbukti menyulitkan juga kan gitu. Tapi itulah match yang seru gitu loh, cukup banyak gol, 5 gol tercipta, nontonnya juga nggak boring ya gitu. Dan dilanjut ke match selanjutnya ada Liverpool gitu loh. Jujur di match lawan Liverpool ini gue nonton cuman sebabak, karena gue lagi ada di luar kota kemarin gitu. Arsenal pun gue nggak nonton, tapi nonton beberapa highlight aja, jadi gue nggak banyak komentar nanti. Cuma ke Liverpool gini, di video beberapa video lalu gue bilang di judul itu 90% Liverpool akan juara IPL musim ini, dan makin kesini kayaknya makin kebukti ya gitu loh. Walaupun belum masuk festive period di Maret atau April gitu, tapi maksudnya kalau dilihat dari bagaimana dia memenangkan pertandingan ya, Liverpool ini punya chance yang paling besar untuk juara di Premier League musim ini, fair aja gitu loh. Karena satu, pemain belum ada yang cedera lagi gitu loh. Kalau gue lihat ya kayaknya belum ada yang cedera lagi pemain, terutama pemain-pemain penting ya, maksud gue ya gitu. Bukan pemain bench cadangan cedera, nggak peduli itu mah, karena nggak dimain-mainin juga gitu. Pemain penting nggak ada yang cedera. Terus juga mereka terlihat tidak drop. Mungkin ada beberapa sedikit yang
drop ya, kayak Muhammad Salah ataupun kayak Luis Diaz gitu. Maksudnya agak sedikit mentok kayak dia mungkin di match kali ini dia menurun, tapi nanti di match selanjutnya atau di match selanjutnya mungkin akan on-fire lagi gitu lah kalau gua ngeliatnya gitu. Jadi belum ada masalah yang besar bagi Liverpool. Mungkin gua akan nunggu Maret deh gitu. Kalau misalkan Maret Liverpool masih mempertahankan performanya seperti ini, ya oke, nggak apa-apa. Serahkan saja gelar Premier League kepada Liverpool. Karena kalau gue ngeliat di match selanjutnya Arsenal melawan Aston Villa, dia lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama seperti di musim lalu gitu. Banyak match seri, banyak match yang harusnya bisa lo menang tapi lo nggak menang gitu. Jadi buat gue Arsenal chance-nya cukup sulit untuk menyaingi Liverpool, ditambah banyak pemain yang cedera juga gitu loh. Maksudnya nggak ada pemain yang cedera pun lo masih butuh banyak pembuktian juga gitu loh untuk Arsenal. Apalagi ditambah pemain cedera, ya gue nggak tahu akan berlabuh di mana Arsenal. Cuman kalau untuk juara nggak yakin aja gitu, karena Arsenal belum menunjukkan tekad atau mental dia bisa memperlihatkan bahwa mereka layak juara gitu loh di Premier League. Lanjut ke match di esok harinya, ada MU. Mungkin gue akan fokus ke MU ya gitu. Ini 6 menit ya, 4 menit lagi lah gitu. MU ini gue melihatnya gue nggak tahu Ruben Amorim ini, ya pasti memang dari awal dia ingin memberikan kesempatan kepada semua pemainnya sebagai bentuk seleksinya dia gitu, untuk membangun atau untuk membentuk starting lineup yang firm gitu. Dia sudah melakukan itu ketika melawan City, Liverpool, dan juga Arsenal. Dan gue nggak tahu kenapa dia tidak meneruskan starting lineup ini gitu loh. Maksud gue ini rame nih, ini bukan rame sih, ini buat gue cukup menarik di press conference yang dia bilang di post match melawan Brighton semalam. Ya mungkin ini tim terburuk sepanjang sejarah Manchester United gitu. Dan dia memberikan itu untuk sebagai headline para media-media di Inggris sana. Gila, gue salut sih sama nih orang gitu. Maksudnya dia benar-benar berani untuk ambil resiko dan dia tahu apa yang dia lakukan. Jadi tapi nggak, maksud gue nggak tahu apa yang ada di pikirannya Amorim gitu loh. Maksudnya ya walaupun emang yang tahu dia doang gitu, cuman maksud gue nggak kelihatan tujuannya apa gitu loh. Kayak oke guys, lu semua jangan berharap kita akan finish di 10 besar, tapi gue pengen lu untuk mempertahankan posisi kita agar tidak terdegradasi. Mungkin kayak gitu kali ya. Makanya ini cukup menarik di bawah Amorim. Gue menganalisa bahwa lu udah punya kok starting lineup yang firm gitu ketika melawan 3 tim besar itu gitu loh. Tapi kenapa nggak lu teruskan gitu ketika melawan Brighton, kayak yang maksudnya lu main di Old Trafford. Gue gak habis pikir aja gitu, apakah ini bentuk dari ada sedikit bentuk dari meremehkan. Maksudnya kalau jadi MU tuh bisa menang cuma lawan tim yang masuk zona degradasi sama tim-tim besar gitu. Jadi kalau lawan tim-tim papan tengah ya yang banyak itu ya siap-siap aja gitu loh, maksud gue. Makanya menarik nih MU. Ya makanya kenapa gue bilang kayak di video sebelumnya, ya MU kalau nggak menang lawan Southampton dan dia lawan Brighton, gue udah memprediksi MU susah menang, dan terbukti nggak menang juga kan gitu. MU layak ada di posisinya, dan apa memang itu yang mereka incar ya gitu. Maksudnya gue melihat fenomena ini di Chelsea musim 2022 musim 2023 gitu, waktu dibawa Graham Potter terus dipegang sama Lampard gitu. Tapi gue melihat Chelsea waktu itu ada keinginan untuk menang, cuman dia nggak tahu caranya, nggak tahu main bagus, nggak tahu cetak gol. Jadi dia terpaksa di posisi itu. Tapi kan gue rasa MU enggak ya gitu. Dia punya kapasitas untuk menang, tapi somehow gue merasa bahwa kayaknya Amorim memang benar-benar pengen menguji nih. Maksudnya pengen benar-benar ngetes semua pemainnya nih di berbagai macam lini dan keadaan. Kalau lu emang nggak berhasil dan nggak bisa,
ya mungkin next season kalau gue masih ada di sini, ya udah lu dibuang lah, itu kasarnya gitu lah. Ya tapi gue rasa kalau melihat dari pola yang seperti ini, MU nggak akan degradasi sih kalau gue bilang ya. Tapi ya posisinya nggak akan nyampe di 10 besar juga. Mungkin di akhir musim akan masuk entah di 9, entah di 8 gitu. Cuman untuk sekarang gue nggak tahu sampai kapan ya akan di sini-sini terus. Jadi untuk fans MU ya, gue sebagai fans Chelsea udah ngerasain lah ada di posisi ini selama satu musim full. Jadi sekarang lumayan happy lah ngeliat progres Chelsea yang sekarang, dan semoga nanti MU bisa mendapatkan itu juga. Dan lanjut ke City ya, menang 6-0 di Ipswich. Gue nggak nonton pertandingannya karena gue lagi fokus jaga kesehatan juga ya gitu. Jadi kalau ngeliat dari polanya, ya City juga belum bisa dilihat sebagai parameter apakah dia udah bangkit atau belum ya, karena sekarang mungkin menang 0-6 gitu. Mungkin di next match next match kayaknya lawan Chelsea nih, bisa nggak mereka memenangkan match tersebut gitu, atau hasilnya akan seri atau gimana ya, kita harus lihat nanti. Ini juga jadi perjudian nih di match selanjutnya melawan Chelsea. Gue nggak mau bilang siapa yang akan menang karena itu buat gue 50-50 ya. Walaupun still City punya kualitas pemain yang lebih bagus, tapi ya dengan permainan Chelsea yang sekarang, gue rasa Chelsea bisa memberikan respon yang baik juga gitu nantinya. Tapi itu nanti kita bahas lah. Ya mungkin segitu dulu karena Chelsea-nya juga belum main. Prediksi gue terhadap Chelsea harusnya melihat dari pertemuan pertama Chelsea bisa memenangkan match ini ya gitu. Nggak perlu gede-gede 2-0 aja. 2-1 atau 3-2 buat gue it's okay, it's fine gitu lah. At least lo bisa menemukan kepercayaan diri lagi untuk cetak gol, untuk mempertahankan keunggulan, dan untuk menambah keunggulan dan mempertahankan kemenangan gitu. Itu aja, ini videonya udah cukup panjang ya. Dan jadi kayak gue rasa kita akan ketemu lagi di hari Rabu. Mungkin gue akan fokus bahas Chelsea di situ karena gue belum lihat nanti di tengah pekan ada match atau enggak. So segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys, bye bye.